Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini belakangan lagi rame ceramah yang disampaikan oleh oknum Gus, oknum Habib. Itu konten ceramahnya Ustadz, dia mengandung jokes mesum, kemudian ada body shaming, kemudian juga ada kata-kata jorok yang itu sepertinya dianggap lelucon gitu ya, sehingga jemaah akhirnya pecah suaranya dan bisa jadi kayak punchline gitu ya dalam stand up dan sejenisnya. Menurut Ustadz, fenomena semacam ini itu hal yang wajar atau tidak wajar? Karena kan kita juga kalau dalam bicara dakwah gitu ya, butuh yang namanya penyegaran supaya jamaah nggak bosan gitu. Menurut Ustadz gimana Ustadz dengan fenomena yang muncul dan bahkan ini viral Ustadz, disoroti di beberapa media ataupun di medsos, diangkat, diupload ulang Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama, kita menyadari bahwa terjadinya penurunan kualitas sebuah forum ilmiah keagamaan terjadi di masyarakat, sehingga mereka yang pintar membuat jok-jok tertentu, pintar membuat sesuatu yang lucu, itulah yang lebih diminati. Akhirnya banyak forum agama, forum pengajian yang dicari adalah bagian dari joknya ini. Sementara yang serius mungkin kurang diminati. Kalau kita bandingkan dengan suasana pengajian di masa silam, jauh berbeda. Dalam arti begini, idealnya yang namanya pengajian ini adalah tempat di mana orang bisa melembutkan hatinya, tempat di mana orang bisa mencari iman, tempat di mana orang bisa mencari kedekatan kepada Allah. Manusia punya banyak sekali majelis. Mungkin ada majelis gardu, ada majelis di emperan masjid, ada majelis di pinggir jalan. Dan di tempat-tempat itu mereka sudah mencari hiburan untuk misalnya mereka tertawa bersama, mereka terhibur bersama, dan seterusnya. Sementara majelis yang isinya pengajian, seharusnya disitulah mereka bisa mendapatkan ilmu, mereka bisa mendapatkan iman, mereka bisa mendapatkan ketakwaan. Maka dulu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, apabila beliau ngejak masyarakat untuk hadir di majelis ilmu, sahabat Mu'adz mengatakan, "Hayya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Sehingga majelis ilmu dianggap sebagai majelis untuk ngecas iman, meningkatkan iman. Di tempat itulah orang dibangun untuk semakin punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang pernah terjadi pada majelisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sampai Atha bin Abi Rabah pernah mengatakan, "Ma ra'aitu majlisan akrama min majlisi Ibnu Abbas." Belum pernah saya lihat ada majelis yang lebih mulia dibandingkan dengan majelisnya Ibnu Abbas. Wa aktsara tawadu'an, dan lebih tawadhu dibandingkan majelisnya Ibnu Abbas. Sehingga di majelis ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengajarkan ilmu dan membuat orang jadi lebih khusyuk, lebih fokus. Dan yang lebih tinggi lagi adalah majelisnya Rasulullah SAW. Majelis yang mengingatkan orang terhadap surga dan neraka. Sampai Handhalah radhiyallahu anhu ketika beliau sempat menilai dirinya sendiri, beliau mengatakan, "Nafaqah Handhalah, nafaqah Handhalah. Handhalah munafik, Handhalah munafik." Disampaikanlah ini kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar tanya kepada Handhalah, "Kenapa? Yang kamu alami apa? Wa malaka? Kenapa kamu sampai seperti itu?" Kemudian Handhalah bercerita, "Ketika saya bersama dengan Nabi SAW di majelisnya Rasulullah SAW, seolah-olah surga dan neraka ada di hadapanku. Begitu saya sudah kumpul dengan keluarga, kumpul dengan lingkungan masyarakat, kemudian beraktivitas di kebun dan seterusnya, lupa semuanya. Sehingga Handhalah merasa, jangan-jangan saya ini munafik." Sampai di hadapan Nabi SAW menampakkan seperti orang bertakwa, tapi ketika di rumah menampakkan seperti orang yang lupa segalanya. Nah, seperti inilah kondisi idealnya sebuah majelis. Sehingga majelis itu seharusnya majelis yang bisa mendekatkan orang kepada Allah, bisa mendekatkan orang kepada syariat agama, membuat orang lebih khusyuk, bahkan lebih bisa menangis. Nah, sekarang kan sebaliknya ya. Majelis itu adalah tempat di mana orang bisa banyak tertawa, dan ini menunjukkan penurunan kualitas
dari forum ilmiah keagamaan, sehingga yang mereka cari bukan mencari ilmu, bukan mencari takwa, tapi justru yang mereka cari adalah mereka lebih banyak mencari dagelan. Sebenarnya gini Ustaz, kalau di zaman Rasul, Ustaz kan tadi cerita zaman Rasul gitu, kita tidak meragukan level keimanan mereka karena ya memang itu udah top-topnya lah gitu ya. Nanti geser ke zaman kita kan memang secara kualitas iman pun menurun Ustaz, ke bawah berkurang gitu ya. Sehingga bukankah gitu Ustaz ya, metode, cara ataupun sikap ya yang digunakan oleh oknum Gus, oknum Habib tadi dengan ciri khas mereka gitu ya, jokes mesumnya ataupun tadi misalnya kata-kata kotornya, jamaah seneng Ustaz gitu ya, dan juga body shamingnya gitu kan. Apakah itu nggak bisa kita bilang ini adalah menyesuaikan dengan kondisi audiens? Bahkan itu sesuatu yang membumi Ustaz. Membumi itu artinya kan dia dekat dengan audiensnya, dekat dengan jamaahnya gitu. Kalau dibawa pakai caranya Rasul nggak masuk Ustaz. Coba misalkan nih majelis apa misalkan dengan metode tadi baca ayat hadis surga neraka, ya sepi Ustaz, nggak ada peminatnya. Makanya forum-forum seperti tadi itu kan sebenarnya kalau bisa kita lihat audiensnya justru lebih banyak gitu. Apakah sikap ini, kalaupun mungkin ya nggak bisa kita bilang sikap yang sangat-sangat arah kanan ya, karena sangat membumi, sangat sesuai, sangat menyesuaikan, merangkul gitu. Ya minimal kita letak di tengah lah Ustaz. Tengah itu dalam artian berarti orang ini benar-benar dalam posisi pertengahan gitu, mengkombinasikan apa yang ada di zaman Rasul dengan keadaan sekarang. Nggak bisa kan, masa ya kita bilang, kamu nih dengan gaya dan metode kamu berarti kamu menghinakan agama, berarti kamu tidak mengikuti qudwah Rasul. Menurut Ustaz gimana? Karena memang zaman kita bergeser Ustaz. Kondisi masyarakat itu nggak bisa mau dibuat majelis kajian kayaknya yang serius-serius begitu tuh udah bubrah, orang nggak datang. Itu gimana menurut Ustaz? Ya, kita sepakat dengan adanya penurunan kualitas kondisi jamaah. Dan tidak mungkin dibandingkan apple to apple dengan orang masa silam ya. Yeah. Apalagi para sahabat. Cuman ada satu hal yang harus disepakati dalam hal ini, bahwa yang namanya forum keagamaan itu adalah forum edukasi. Dan seharusnya edukasi inilah yang lebih dikedepankan. Bukan joknya, bukan leluconnya, apalagi body shaming, apalagi konten-konten jorok ya, mesum dan seterusnya. Tentu kita tahu batasannya, mana yang sebenarnya lelucon yang masih diizinkan dan lelucon yang tidak diizinkan. Sebab kalau sudah sampai pada tingkatan body shaming, kemudian mengangkat konten mesum, cerita tentang hal-hal yang jorok, ini sudah bukan lagi lelucon biasa. Itu hal yang boleh saya sebut rasa malunya udah hilang. Dan kita tahu bahwa rasa malu itu bagian dari iman. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, bahwasanya iman itu ada 70 sekian cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Setelah beliau menyebutkan beberapa cabang iman, a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling tinggi adalah ikrar la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Lalu beliau mengatakan rasa malu bagian dari cabang iman. Kemudian di hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga mengatakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kata Nabi SAW, di antara prinsip yang dipahami oleh masyarakat dari nasihat para nabi sejak pertama, artinya ini tidak ada perubahan, tidak ada nasah. Bahwa dari dulu, dari kenabian pertama sampai kenabian yang terakhir, itu memberikan satu prinsip. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak ada rasa malu, lakukan sesukamu. Dan ini disampaikan di depan umum. Bahkan kadang dia cerita tentang adegan ranjang, dia cerita tentang sesuatu yang memalukan dan seterusnya. Dan itu di depan umum. Padahal itu tidak dalam konteks pembahasan fikih masalah itu, tapi lebih kepada memicu pecahnya ketawa dari masyarakat dan jamaah. Jadi nuansa edukasinya malah hilang.
nuansa edukasinya malah nol. Yang ada adalah lebih kepada nuansa bagaimana menarik jamaah untuk tertawa. Dan boleh kita sebut bahwa di tempat ini mungkin lebih dominan menghina orang, lebih dominan mencari guyonan dan seterusnya, bukan mencari ilmu. Jadi di mana nuansa edukasi majelis itu? Kalau joke itu diberikan hanya sebagai bumbu, kita tahu yang namanya garam di makanan itu lebih banyak mana antara kuahnya sama garamnya? Ya tentu lebih banyak kuahnya, lebih banyak sayurannya. Garamnya hanya sedikit. Untuk hanya memberi perasa biar ada asin dikit. Gulanya juga lebih dikit dibandingkan airnya kalau ini adalah minuman yang manis. Tapi kalau itu dominan, ini salah tempat. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat At-Taubah, "Falyadhaku qalilan wal yabku katsira." Buat kamu sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau kita nggak bisa yang kedua, minimal kurangi yang pertama. Jadi kalau kita nggak bisa banyak menangis, ya minimal jangan terlalu sering ketawa. Karena terlalu banyak tertawa itu bisa membuat hati jadi lebih keras. Jadi di mana orang akan mencari iman, orang akan mencari ilmu, kalau semua penceramah seperti ini kualitasnya. Sehingga yang dia cari dalam pikiran dia adalah bagaimana membuat jamaah bisa tertarik untuk datang dan kumpul bersama, ketawa-ketawa. Maka idealnya bagaimana? Seorang dai mengendalikan jamaah ataukah jamaah yang mengendalikan dai? Kalau kita sepakat bahwa majelis ilmu itu adalah majelis tempat orang belajar, tempat orang mencari iman, majelis edukasi keagamaan, seharusnya gurunya yang mengendalikan masyarakat, bukan masyarakatnya yang mengendalikan guru. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan justru kembali kepada kualitas gurunya kayak apa ini? Apakah memang dia itu orang yang berilmu sehingga sebenarnya joke itu adalah hanya bumbu saja, ataukah dia sebenarnya nggak punya ilmu dan dia hanya bisa bicara joke tapi tidak bisa bicara ilmu? Jadi kan Islam itu sebenarnya agama yang rahmatan lil alamin gitu ya. Dia hadir membawa rahmat untuk semua kalangan, semua makhluk dan bahkan alam gitu Ustaz. Jadi kalau masalah tadi ada Ustaz sebut pilihan makanan dan yang lain, atau mungkin tadi tentang majelis dan seterusnya, ada satu hal Ustaz, variasi itu kan diperlukan. Kalau semua Ustaz pembawaannya kaku, serius, nanti jamaah-jamaah yang butuh Ustaz yang agak slow, agak santai, nggak bisa Ustaz. Mereka padahal butuh juga siraman rohani. Jadi kayak majelis-majelis tadi kan tetap ada Ustaz edukasinya dan siraman rohaninya. Terus kayak Ustaz tadi menyebut tentang garam pada makanan. Memang ada makanan-makanan Ustaz, garamnya banyak Ustaz. Contoh asinan, contoh ikan asin. Itu tuh memang harus banyak garamnya Ustaz. Jadi kalau Ustaz bilang, ya mungkin kalau kita bicara sayur rendang, gulai rendang, oke lah Ustaz, garam dikit. Ada memang makanan Ustaz, memang banyak garamnya. Nah, sehingga kenapa dipermasalahkan orang-orang yang tadi kata Ustaz memperbanyak jokes dan seterusnya. Loh kamu kok ngasih garam banyak-banyak? Loh memang iya, saya spesialisasi produsen makanan yang memang garamnya banyak. Kalau kurang basi, tidak jadi gitu. Nah ini kan ya harusnya kita fair dong Ustaz. Ini maksudnya ini memang butuh garam banyak gitu loh. Ya nggak apa-apa, memang gitu jadinya nanti gitu. Nah kemudian tadi Ustaz sebut perkataan-perkataan semacam ini itu kurang pantas gitu ya, kurang wajar dan yang lain. Masa ini majelis ilmu ngomong gini? Kan kita punya kaidah Ustaz, al-adah muhakkamah. Mungkin di majelisnya Ustaz memang adatnya harus serius gitu. Ada majelis Ustaz B, ya agak keluarlah sedikit jok 1, 2, 3. Ada Ustaz C, memang adahnya, kebiasaannya di majelis kita itu memang kita tuh santai. Santai udah, ngaji udah nggak pakai peci, ngobrol aja di mana, pakai motor apa di mana. Ada Ustaz D, memang adanya kebiasaan kita santai gitu. Jadi kebiasaan di tempat kita jadi masalah kalau melihat dari kacamata tempat Ustadz A gitu. Jadi kayak apaan sih kok majelis terlalu santai gitu. Kan berarti adatnya memang beda-beda, jadi nggak bisa dipaksain gitu.
Gimana Ustaz menyikapi dua hal tadi? Artinya masalah adat muhakamahnya pun memang per majelis beda-beda. Ada yang, dan termasuk tadi urusan makanan yang Ustaz sebutkan, memang ada ustaz-ustaz itu secara positioning gitu ya, membranding, memposisikan beda. Saya spesialis ini, termasuk bahkan cara membawakan gitu. Ada yang mungkin khusus pakai jas, ada yang mungkin itu ciri khas Ustaz gitu. Itu gimana? Kalau masalah gaya dalam arti bagaimana cara dia memainkan fisik dia atau masalah pakaian itu bebas. Yang penting sopan ya, sopan dan ada nilai kepantasan. Sementara bicara masalah al-adah muhakkamah, al-adah muhakkamah itu bukan maksudnya bahwa apa yang menjadi budaya itu jadi acuan hukum untuk selamanya. Tidak, karena hukum itu valid dan karena hukum itu pasti. Dan itu datangnya dari syariat, bukan dikendalikan oleh kondisi masyarakat. Justru hukum yang mengendalikan masyarakat, bukan masyarakat yang mengendalikan hukum. Yang dimaksud dengan al-adah muhakkamah, kaidah ini berlaku kalau ada sebuah teks dalam syariat, yang teks itu tidak ada definisinya, maka definisinya dikembalikan kepada budaya. Misalnya, kata safar ini kan ada dalam syariat. Sehingga berlaku bagi orang yang mau melakukan sholat qashar, dia harus musafir. Terus seperti apa definisi musafir? Dalam syariat tidak ada definisi musafir. Dan kata safar ini sudah ada sejak masa silam sebelum ada Nabi. Maka namanya orang safar itu adalah kebiasaan. Maka dikembalikanlah kepada adat, budaya masyarakat. Menurut kamu safar atau melakukan perjalanan seperti ini masuk safar atau tidak? Menurut kamu perjalanan seperti ini termasuk kondisi yang sudah disebut keluar kota atau tidak? Kalau iya, berarti itu masuk kategori safar. Nah, ini contoh penggunaan kaidah al-adah muhakkamah. Contoh yang lain, masalah wajibnya berbakti kepada orang tua. Seperti apa standar berbakti kepada orang tua? Itu masing-masing daerah berbeda. Di daerah tertentu yang tidak punya tradisi mudik ketika lebaran, maka tidak datang ke rumah orang tua saat lebaran itu bukan termasuk durhaka. Di negara Indonesia, tidak datang waktu lebaran itu masuk kategori durhaka. Padahal misalnya dia masih memungkinkan untuk datang, lalu misalnya tidak sulit secara biaya untuk datang, tapi dia nggak datang ke tempat orang tua. Mungkin orang tua akan emosi. Kenapa anaknya nggak datang ketika lebaran? Lain halnya kalau misalnya ada halangan ya, dari sisi biaya atau dari sisi ada kayak dulu waktu COVID dulu kan tidak boleh orang pulang kampung. Nah kalau kondisi seperti itu ya wajar, itu dikembalikan kepada adat. Disitulah makna al-adah muhakkamah. Sementara kalau misalnya masyarakat punya kebiasaan bahwa kami itu suka lelucon, ya silakan Anda mungkin mencari posisi lelucon itu di majelis-majelis yang umum dilakukan oleh masyarakat. Nggak ada batasan agama di situ. Di gardu ronda, di pinggir jalan, di mana lagi, di kafe-kafe. Di tempat itulah mereka mungkin mencari lelucon. Tapi kalau majelis edukasi keagamaan, seharusnya koridor agama dijaga, wibawa agama dijaga. Kalau kemudian semua orang bebas bicara sesuai dengan apa yang diharapkan oleh jamaah, berarti jamaah mengendalikan gurunya, mengendalikan da'inya. Sehingga yang penting jamaah senang. Ini prinsip edukasi yang keliru. Seharusnya dibalik. Guru, da'i, ustadz, mereka mendidik jamaah dan mengendalikan kondisi jamaah. Sehingga jamaah diajarkan seharusnya seperti apa majelis ilmu itu dilakukan. Apa yang dicari di majelis ilmu. Kalau dominan isinya hanya guyon, bahkan kadang ilmunya tidak ada, ini justru akan jadi majelis yang bermasalah. Selanjutnya berbicara tentang tadi ya, spesialisasi saya adalah garamnya banyak misalnya. Sebanyak apapun garam itu tidak mendominasi makanan. Ikan asin tetap yang dominan itu ikannya, garamnya itu pelapis saja. Dan memang ini jadi ciri khas ikan asin. Dia lebih banyak garamnya dibandingkan makanan yang lain. Asinan juga sama. Tapi dia bukan yang utama. Yang utamanya tetap ikan.
Kurang lebih seperti itu. Tapi ini analogi yang sifatnya pendekatan saja. Dan umumnya yang namanya makanan kan bumbunya itu lebih sedikit daripada inti dari makanan itu. Baik Ustadz, ini saya coba konfirmasi Ustadz ya, karena tadi Ustadz menjawab seperti itu. Berarti secara kesimpulan menurut Ustadz, cara ceramah yang disampaikan oleh oknum Gus ataupun oknum Habib seperti tadi itu bentuk istihza atau bentuk merendahkan agama yang bisa dihukumi berdosa, atau bahkan mungkin nanti kalau secara hukum positif bisa diperkarakan secara pidana kalau orang yang diolok-olok ataupun disebut-sebut tadi tidak terima, atau seperti apa? Karena ini kan butuh keputusan pasti Ustaz. Jadi nggak belok kanan belok kiri, di lock sekalian aja Ustaz gitu. Ini merendahkan agama atau tidak? Seperti apa? Mungkin begini, kita perlu melihat tidak hanya dari sudut pandang tokohnya, termasuk juga masyarakatnya. Jadi apa yang akan terjadi ketika tindakan yang memalukan itu dilakukan di tempat umum? Berarti antara pelaku dengan penonton kualitasnya sama. Sehingga boleh saya sebut, kalau dari sisi kemampuan, nampaknya penceramah ini dengan penontonnya, dengan jamaahnya kualitasnya sama. Artinya boleh dikatakan ya yang dimiliki hanya itu. Kualitas jamaahnya yang dicari itu, dan penceramahnya yang dimiliki hanya itu. Ini satu. Yang kedua, melakukan tindakan yang memalukan di depan umum, ini karakter orang jelek masa silam. Seperti karakternya umatnya Nabi Lut alaihissalam. Umatnya Nabi Lut itu diceramai oleh Nabi Lut, dan salah satu isi dari peringatan yang disampaikan oleh Nabi Lut, beliau mengatakan, wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kalian melakukan praktek kemungkaran fi nadikum, di tempat keramaian kalian. Jadi di masa silam itu ada satu tempat orang kumpul bareng namanya nadi. Di nadi ini umatnya Nabi Lut melakukan praktek homoseksual dan praktek kemungkaran. Kemudian satu sama lain saling tertawa. Sehingga ada orang yang dia melakukan praktek kemungkaran itu, kemudian korban dilemparkan dari satu pelaku ke pelaku yang lain, terus diketawain sama orang-orang di sekitarnya. Dia melakukan hal yang mesum di depan umum. Sampai dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, pelaku dan penontonnya kualitasnya sama. Di majelis itu tidak ada ingkarul mungkar berkaitan dengan ucapan mesum, body shaming yang memalukan orang lain, menghina orang lain, dan semuanya ketawa. Berarti kurang lebih kualitasnya sama. Ini menunjukkan bahwasanya penurunan kualitas majelis edukasi agama tadi tidak hanya dimulai dari tokohnya, oknum tokoh ini, termasuk juga dari masyarakatnya. Makanya perbaikan kita, arah kritikan tidak hanya ke tokohnya tapi juga ke masyarakatnya. Kenapa yang dicari yang kayak gitu? Sementara yang namanya melakukan tindakan memalukan di depan umum itu lebih parah dibandingkan ketika di tempat yang tersembunyi. Nah, selanjutnya, apakah ini masuk kategori kriminal? Kalau disebut kriminal dan tidak, ini kembali kepada aturan negara yang berlaku. Namun bagi mereka yang misalnya nama baiknya dicemarkan, kemudian dia nggak terima terus nuntut, di tempat kita seperti ini dilindungi. Artinya sah-sah saja dia melakukan seperti itu. Sehingga orang melakukan body shaming, lalu menghina seseorang, misalnya penjual teh dihina, atau apalagi misalnya penjual sesuatu dihina, atau dia menghina nama tertentu, menghina jenis masyarakat tertentu, suku tertentu. Kemudian dia nggak terima, sah-sah saja dia mengadukan, karena ini dilindungi oleh negara. Dan penghinaan semacam ini sebenarnya sudah diperingatkan oleh banyak para ulama, termasuk disebutkan dalam sebuah riwayat yang marfu dari Nabi SAW, namun diragukan apakah itu sah. Al-mizah istidrajun minasyaitan wa ikhtida'un minal hawa. Bahwa yang namanya guyon body shaming itu adalah istidraj dari setan, dipanas-panasi oleh setan. Wa ikhtida'un minal hawa, dan penipuan hawa nafsu. Jadinya
ketika orang melakukan itu seperti dia bangga karena diketahui oleh orang lain. Dan Umar bin Abdul Aziz juga pernah mengingatkan dengan peringatan yang cukup keras. Ittaqul mizah fa innaha humqatun turithu dhaghina. Waspadalah dengan yang namanya guyon, bullying, body shaming, dan seterusnya. Karena ini adalah tindakan kebodohan dan bisa menimbulkan permusuhan. Orang nggak terima jadinya ketika dia dijadikan sebagai objek bully. Nah, kemudian kalau disebut sebagai penghinaan terhadap agama, kembali kepada sasaran guyonnya. Kalau sasaran guyonnya adalah sasaran agama yang dijadikan bahan guyonan, itu termasuk di antara bentuk penghinaan terhadap agama. Dan contoh kemarin, ya, salah satu di antara oknum Gus yang menyamakan kesempurnaan Allah dengan rokok misalnya. Ini kan penghinaan serius ini. Cuman kenapa masyarakat Indonesia dalam hal ini kemudian diam? Jadi barangkali dia termasuk salah satu di antara yang layak untuk dikatakan orang yang telah melakukan pelecehan terhadap agama. Baik Ustaz, mungkin ini terakhir ya. Apa solusi praktis atau mungkin yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau bahkan ya memutuslah hal-hal yang semacam ini? Barangkali Ustaz ada nasihat termasuk mungkin untuk da'inya, untuk masyarakat secara umum, atau mungkin yang mengadakan majelis taklim. Kadang kan biasanya yang terlibat di situ 3 pihak, ada yang hadir sebagai jamaah audiensnya, ada pelaksananya kadang IO-nya gitu kan ya, entah panitianya atau majelis taklim atau mungkin yang ngundang, dan ada pembicara, narasumber. Apa nasihat Ustaz untuk 3 pihak ini secara umum mungkin? Peran yang paling utama adalah alaysa fikum rajulun rasyid. Bukankah di tengah kalian masih ada orang yang akalnya sehat? Sehingga saya boleh sebut peran yang paling utama dalam hal ini adalah para tokoh masyarakat yang suaranya masih bisa didengar. Itu hendaknya dia lebih sensitif untuk memperhatikan hal itu, ya, memperhatikan pelanggaran-pelanggaran semacam ini. Dan kita tahu dia ada di kelompok mana. Seperti yang kita tahu di Indonesia kan pemetaannya sudah jelas. Sehingga oknum ini ada di kelompok mana, oknum ini ada di ormas apa. Maka mereka yang masih diakui suaranya di ormas itu, yang masih didengar suaranya di ormas itu, seharusnya dia punya perhatian di sana. Ada masalah internal yang cukup serius yang seharusnya kalian benahi. Karena kalau misalnya nasihat ini disampaikan oleh seorang dai atau siapa yang mereka anggap ini kan tidak satu kelompok dengan kami, itu akan lebih sulit untuk didengar. Karena dianggap ini upaya menjatuhkan misalnya. Padahal tujuan kita untuk perbaikan bagi semua. Kemudian juga bagi masyarakat, mereka perlu untuk disadarkan bahwa yang namanya forum majelis ilmu, forum edukasi keagamaan, yang dicari itu iman, bukan mencari guyonan. Anda bisa cari guyonan di gardu, ronda, di pinggir jalan. Terus di mana kita harus mencari iman? Di majelis ilmu. Mendengarkan sesuatu yang membuat kita jadi semakin takut kepada Allah, bukan semakin menjauh dari Allah. Lalu untuk para dai secara umum yang mereka punya forum kajian dengan jumlah peserta yang banyak dan didengar, mohon disadari bahwa pengajian itu Anda mengendalikan jamaah, bukan Anda dikendalikan oleh jamaah. Maka kalau jamaah minta A, minta B, minta C, dan itu tidak sejalan dengan prinsip edukasi yang jangan dituruti. Tapi kalau jamaah misalnya bisa Anda kendalikan dengan baik, mudah-mudahan dimulai dari akar rumput yang diperbaiki semacam ini nanti bisa membawa kepada perbaikan bagi yang lain.